Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Lukas. Kita sampai pada pasal 18. Lukas pasal 18, mari kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini, mari kita belajar bersama-sama lagi mengenai dasar dari keselamatan kita. Dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdosa ini, kita sama-sama bisa melihat bahwa sesungguhnya keselamatan kita itu hanya oleh anugerah Allah. Amin. Keselamatan adalah anugerah Allah oleh iman. Manusia tidak dapat diselamatkan melalui kebenarannya sendiri. Manusia tidak dapat diselamatkan melalui kebaikannya sendiri. Manusia yang datang kepada Allah dengan membawa kebenarannya sendiri, dengan membawa kebaikannya sendiri untuk diselamatkan itu akan sia-sia. Tetapi orang yang datang untuk menyambut kasih karunia Allah, karena menyadari keberdosaannya dan memohon belas kasihan Allah, maka orang itulah yang akan menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, semua usaha untuk selamat melalui perbuatan baik itu akan gagal. Karena orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya, dan meminta belas kasihan Allah, meminta kasih karunia-Nya, maka orang itu akan dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus mengingatkan bahwa di zaman kita hidup saat ini, masih banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berpegang pada anugerah Allah dan oleh iman saja untuk keselamatan mereka. Masih ada saja yang mencampurkan anugerah dengan perbuatan baik. Kebanyakan orang suka menambahkan pada keselamatan yang diterimanya dari Tuhan itu dengan kebenaran mereka sendiri. Dengan kebaikan mereka sendiri, mereka mencampur adukkan itu semua. Sehingga pada akhirnya keselamatan yang datang dari Allah itu menjadi kabur realitanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena keselamatan jiwa kita itu sungguh bergantung pada kepercayaan kita kepada Injil kasih karunia itu. Maka kita harus sungguh-sungguh memahami dengan benar
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dasar keselamatan kita itu. Supaya kita tidak mudah digoyahkan. Amin. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Secara pribadi kita harus memiliki kepastian tentang dasar keselamatan apa yang kita pegang sekarang ini. Saudara, saya mengingatkan nasihat firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Kita harus yakin bahwa kita ada di jalan yang benar. Bahwa kita sungguh-sungguh bergantung pada kasih karunia Allah. Tidak pada kebaikan kita sendiri. Bahwa kita adalah orang-orang yang merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk ditinggikan. Bukan orang-orang yang menyombongkan diri yang pada akhirnya akan direndahkan saat penghakiman itu. Dan mari saudara, kalau kita jelas dengan keselamatan kita bisa menolong orang-orang lain di sekitar kita yang masih saja bimbang akan anugerah Allah, yang masih saja menyombongkan kebaikannya sendiri, yang suka membenarkan dirinya sendiri, dan yang menganggap semua orang lain itu tidak baik, supaya dia juga beroleh keselamatan melalui anugerah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Amin. Ini panggilan yang sangat penting bagi kita. Sekali lagi coba lihat saudara ya, Yesus itu menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Bapak Ibu, ini adalah hal yang keliru. Sebab Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Demikian kata Roma pasal yang ketiga. Lihat, ini diberikan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar. Dan orang-orang yang memandang rendah semua orang lain. Jelas bahwa orang ini bersandar pada kebenarannya sendiri. Bukan bersandar pada kebenaran Allah. Orang Farisi ini bersandar pada kebaikannya sendiri untuk diselamatkan. Dalam teks ini memang secara khusus Yesus berbicara kepada orang Farisi untuk menjungkir balikkan pemahaman mereka yang salah, tetapi Yesus juga berbicara pada kebanyakan orang, juga orang-orang sekarang ini yang masih saja menambahkan pada keselamatannya perbuatan baik. Bapak Ibu, perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Amin. Nah, orang Yahudi itu berpikir bahwa karena mereka Yahudi, karena mereka mentaati hukum Musa, maka mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Lebih baik dari orang Samaria, orang Yahudi campuran yang disebut sebagai anjing-anjing itu sama mereka. Dan karena mereka adalah orang Yahudi dan mereka bermoral, mereka melakukan ketentuan hukum Taurat, maka mereka berpikir bahwa mereka akan diselamatkan karena hal itu. Karena warisan keturunannya, karena ketaatannya dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi justru Yesus menunjukkan kepada orang Farisi bahwa usaha mereka untuk mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baik itu adalah jalan yang salah. Mereka akan gagal. Tetapi jalan yang benar untuk mendapatkan keselamatan adalah kerendahan hati, mengaku dosa-dosa kita, dan memohon anugerah Allah yang kita sambut oleh iman. Amin. Ini yang begitu penting bagi kita. Supaya di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali ini, kita bisa memastikan, aku ada di jalan yang benar. Aku orang-orang yang merendahkan diri untuk ditinggikan oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang sombong, yang congkak, yang merasa diri benar, yang menganggap rendah semua orang lain, yang pada akhirnya nanti akan direndahkan saat hari penghakiman itu. Mari saya akan menjelaskan lebih detail tentang dua hal itu dan berkat dari orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada anugerah Allah. Yang pertama, perhatikan, semua usaha manusia untuk diselamatkan dengan perbuatan baik akan kecewa. Sebab itu bukan jalan yang benar. Mereka akan gagal. Sekali lagi,
orang Farisi itu mewakili semua orang yang mendasarkan keselamatannya atas dasar perbuatan baiknya sendiri. Saya harus mengingatkan bahwa orang Farisi dalam konteks sekarang, kalau ngomong Farisi, itu konotasinya jelek. Oh, Farisi kamu, gitu ya. Ya, seringkali orang-orang yang tidak baik itu disebut dengan orang Farisi. Oh, Farisi ini ngerti Alkitab tetapi hidupnya nggak benar. Tetapi pada zaman itu, saudara, orang Farisi ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Orang-orang yang setia memelihara hukum Musa. Orang Farisi adalah pemimpin agama pada waktu itu. Tetapi Yesus menggunakan orang Farisi ini sebagai contoh dari orang-orang yang menempuh jalan yang salah. Orang-orang yang berusaha mendapatkan keselamatan dengan usaha mereka sendiri. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa hal ini tidak akan berhasil. Ada beberapa kesalahan yang sangat mendasar sehingga orang yang memegahkan diri ini tidak akan berhasil mendapatkan keselamatan itu. Apa yang salah dengan mengusahakan keselamatan dengan kebaikan kita sendiri? Saudara, orang-orang yang berusaha untuk selamat dengan perbuatan baiknya sendiri, itu sesungguhnya dia tidak percaya pada Tuhan. Orang-orang yang seperti itu percaya pada dirinya sendiri. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita menambahkan pada keselamatan yang kita peroleh dari karya Kristus di atas kayu salib dengan perbuatan baik, maka sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. Jadi antara percaya pada Tuhan dan percaya kepada diri sendiri itu tidak dapat digabung, saudara. Tidak bisa kita berkata, enggak, aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku juga percaya pada diri sendiri. Tidak bisa demikian. Masing-masing itu eksklusif untuk dirinya sendiri. Seseorang yang percaya pada Tuhan, dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Loh, tidak ada amin. Tetapi orang yang mengandalkan manusia, orang yang percaya pada dirinya sendiri, dia tidak percaya kepada Tuhan. Makanya di Yesaya dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena sekalipun dia mengaku percaya kepada Allah tetapi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, maka sesungguhnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika kita percaya Yesus untuk diselamatkan tetapi menambahkan pada keselamatan itu perbuatan baik, kita menolak kasih karunia Allah itu. Mungkin sedikit contoh ya. Waktu saya sakit dulu di opname, udah orang menambahkan kepada saya obat ini, obat itu selain obat dokter. Ya. Bapak Ibu, kalau kita berobat pada dokter, kemudian kita tidak puas, tidak cukup dengan resep dokter, kemudian kita menambahkan obat herbal dan lain sebagainya, sesungguhnya kita nggak percaya pada dokter itu. Iya Pak ya Bapak Ibu? Iya. Kalau percaya obat dokter ini cukup untuk menyembuhkan saya nggak perlu tambah lagi obat ini, tambah lagi obat itu. Sehingga pada akhirnya ketika saya sembuh, kita tidak berterima kasih sama dokter. Tapi kita menyombongkan diri, aku sembuh. Memang aku minum obat dokter, tapi lihat aku minum ini, minum itu. Pada jam-jam yang tidak dilihat oleh dokter. Lah kalau gitu kenapa takut ya? Ambil jam-jam tertentu yang dokter nggak lihat, kita tambahkan dengan obat kita sendiri. Itu artinya kita nggak percaya sama dokter. Kalau Bapak Ibu meminta nasihat Tuhan, tetapi juga meminta nasihat kepada orang yang tidak percaya, Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berdoa kepada Yesus tetapi juga berpegang kepada hal-hal yang lain, kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan saya percaya Tuhan, tetapi saya juga percaya pada perbuatan baik saya untuk diselamatkan.
Itu artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Saya yakin kita semua ingat ya, Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Semuanya adalah pemberian Allah. Kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Nah, saat kita menambahkan kebaikan kita pada anugerah Allah yang besar ini untuk selamat, maka sesungguhnya kita sudah menolak kasih karunia. Maka sesungguhnya kita mempercayai, lebih percaya pada diri sendiri. Kita melemahkan kuasa pengorbanan Yesus. Kita melemahkan karya Kristus dengan kebaikan kita. Sehingga kita tidak memuliakan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tetapi kita akan meninggikan diri. Karena aku baik. Tidak seperti pemungut cukai ini. Tidak seperti orang-orang lain. Maka aku menerima keselamatan ini. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan perbuatan baik, yakin saudara kita akan gagal. Bahkan kalau kita berusaha mencampur antara iman dengan kebaikan kita. Coba simak, orang Farisi ini tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia sedang membanggakan dirinya. Ya, saya baca lagi ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, hanya satu kali dia menyebut Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia tidak sedang berdoa, Tuhan selamatkanlah aku, tetapi dia mengatakan, Tuhan aku pasti selamat karena aku. Ya, aku tidak seperti orang lain. Aku tidak jahat, aku tidak menipu. Aku setia pada istriku, setia pada keluargaku. Aku tidak seperti pemungut cukai yang serakah ini. Jadi dia tidak sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, tapi dia membanggakan dirinya sendiri. Jelas orang ini percaya pada dirinya sendiri, bukan percaya pada Tuhan. Dalam terjemahan terjemahan baru bahasa Indonesia, sekali menyebut ya Allah, tetapi akunya sampai 4 kali, saudara. Jadi dia lebih percaya pada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan. Nah saudara, kalau yang dikatakan dalam doanya ini benar, maka sesungguhnya orang Farisi adalah orang yang benar-benar baik, saudara. Hidupnya bermoral ya. Ya dia jujur. Dia tidak menipu. Dia setia pada keluarganya. Dia bukan pezina. Dan saya pikir kalau kita mau memilih bergaul dengan siapa, kita akan suka bergaul dengan orang-orang yang baik seperti ini, saudara. Ya, tidak hanya orang ini baik atau bermoral, tetapi orang ini benar-benar saleh, saudara ya. Bahkan ibadahnya itu melampaui apa yang dituntut oleh hukum Musa. Ya, perhatikan, dia itu berpuasa 2 kali seminggu. Kalau orang Jawa itu puasa apa, Bapak Ibu? Halo? Puasa Senin Kemis ya. Saudara, di hukum Taurat itu aslinya nggak ada tuntutan berpuasa 2 kali seminggu, itu nggak ada. Yang ada itu orang Yahudi itu diwajibkan berpuasa itu sekali setahun. Pada waktu hari raya pendamaian, orang ini udah melebihi tuntutan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Dia itu memberikan persepuluhan dari semua yang dia dapatkan, termasuk rempah-rempah untuk bumbu makanannya itu diberi persepuluhan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Matius 23 ayat 23, bahkan sampai selasih yang dia dapatkan itu adas manis dan jintan itu diberikan persepuluhan. Dia itu melampaui persyaratan hukum Musa. Dia melakukan lebih banyak dari apa yang dituntut. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjadikan orang Farisi ini sebagai contoh orang-orang yang
sedang berada di jalan yang salah karena berusaha mendapatkan keselamatan karena kebaikannya sendiri. Apa yang dilakukannya tidak akan membawa dia pada keselamatan. Karena apa? Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia mempercayai dirinya sendiri. Sekalipun dia mengatakan, ya Tuhan aku bersyukur, tapi sesungguhnya dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya orang ini tidak dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara, orang yang mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, kebaikan sendiri, itu tidak percaya Tuhan, tapi percaya pada dirinya sendiri. Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu. Sudah berdoa enggak puas, tapi kita cari hal-hal lain yang akan memuaskan kita. Tuhan rasanya enggak cukup untuk kita. Sehingga kita menambahkan banyak hal pada kemanusiaan kita untuk keselamatan kita. Nah, berikutnya, apa yang salah dengan mencari keselamatan dengan kebaikan kita sendiri? Saudara, orang yang berusaha selamat dengan kebaikannya sendiri itu suka merendahkan orang lain. Nah, ini saudara. Congkak sekali. Aku enggak kayak kamu. Aku enggak seperti penagih pajak itu. Ya. Jadi orang yang mengandalkan kebenarannya sendiri itu sukanya merendahkan orang lain. Perhatikan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang semua orang lain. Orang lain yang dianggap tidak selevel dengan kerohaniannya dipandangnya rendah. Mengolok, mengejek, menghina. Ya memang mungkin dia menunjukkan kebaikannya dengan bahasa agama ya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan ya. Aku tidak seperti orang lain ya. Tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi sebenarnya orang ini sedang membanggakan dirinya sendiri. Dia berbeda dengan orang berdosa lainnya. Padahal semua orang telah berdosa. Tapi dia merasa berbeda dari orang lain yang berdosa. Dia tidak berdosa gitu loh. Dia tidak menerima kebenaran bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab mengatakan kecongkakan itu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Congkaklah yang membuat setan meninggikan diri dan melawan Tuhan. Kesombonganlah yang membuat manusia berpikir bahwa dia bisa menjadi seperti Tuhan. Ingat Hawa itu. Sombong. Saudara, orang yang sombong ini dibenci oleh Tuhan. Ini dosa yang sangat terkutuk. Ya. Dapat dikatakan bahwa semua dosa itu disebabkan karena kesombongan. Saudara, kalau kita taat sama Tuhan saja, benar-benar rendah hati. Kalau Tuhan katakan ampuni dan kita bicara, ya Tuhan aku mengampuni. Semuanya akan hidup dalam kebenaran. Amin. Tapi kita bilang gini, Tuhan enak ngomong ampuni. Coba Tuhan jadi saya, terlalu sakit. Kalau Tuhan berkata beri, kita langsung taat beri, kita percaya pada Tuhan. Tidak terjadi perbantahan. Tapi aduh Tuhan, bagaimana nanti begini, bagaimana nanti begitu. Kalau saya memberi nanti saya bagaimana, bagaimana selanjutnya. Wah, kita berpikir kita lebih tahu dari Tuhan, lebih bijak dari Tuhan, dan kita berpikir kita bisa memelihara diri kita sendiri. Alkitab berkata jangan membiasakan diri meninggalkan hari-hari ibadah. Ya Tuhan aku sibuk, aku punya banyak urusan. Kalau ke gereja terus bagaimana? Kalau pelayanan terus bagaimana? Dengan keluarga saya, pekerjaan saya. Nah saudara, kita lebih percaya diri sendiri daripada percaya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Oh bagaimana Tuhan, kalau aku tidak cari uang bagaimana? Kalau aku tidak kerja bagaimana? Semua dosa berakar dari kesombongan. Amin.
Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak pada Tuhan, kita sombong, kita congkak. Dan karena kesombongan itu, kita suka merendahkan orang lain. Gerejamu itu kayak gitu, bocai. Kamu orang Kristen apa? Kan begitu, memandang diri lebih dari yang lain. Saudara, saya mau mengatakan bahwa saya ini menjadi Kristen, ya, karena saya dilahirkan di keluarga Kristen sebelumnya. Dan kalau saya mulai kecil tahu gereja, tahu melayani, ya. Saya melayani musik sejak saya masih SMP, karena saya lahir di keluarga pendeta, kakek saya pendeta. Tapi coba saya lahir di keluarga mafia, saya mafia, saudara. Jadi kalau kita berpikir kita lebih baik daripada orang lain, itu salah, saudara. Kalau kita merasa lebih benar dari orang lain, salah. Kita sama berdosanya. Amin. Kita sama jahatnya, kita sama jeleknya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Aku datang bukan untuk orang benar, orang yang mengaku diri benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi orang Farisi ini, dia merasa baik dari orang lain, tapi dia tidak melihat ke dalam hatinya. Kecongkakannya telah membuat dia tidak mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Nah, lalu apa yang salah lagi, saudara, dengan mencari keselamatan dengan usaha sendiri, perbuatan baik? Orang yang berusaha untuk selamat dengan perbuatan baiknya sendiri, itu suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih buruk. Wong kong ini kok dibanding-banding ke, gitu ya. Itu tenar sekali tuh lagu itu. Kita disaing-saing. Orang ini suka membanding-bandingkan. Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini, penagih pajak ini. Dan memang kalau kita seperti orang Farisi ini suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, jangan-jangan kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan, kalau aku diselamatkan karena aku tidak seperti orang berdosa ini, karena aku punya kebaikan dalam diriku. Saudara, padahal kita ini semua pemberontak, kita tidak mencari Allah. Semuanya kita ini disebut sebagai musuh-musuh Allah. Kalau dia menyelamatkan kita semua karena kasih karunia-Nya yang besar. Tapi orang ini membandingkan, aku tidak seperti orang ini, aku tidak seperti orang itu. Gampang, saudara, ya, melihat kebaikan kita sendiri dibandingkan dengan orang lain yang memang reputasinya tidak baik, saudara. Dan kebanyakan orang tidak membandingkan dirinya dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Langsung minder dia. Karena ada lebih banyak orang yang lebih berkomitmen. Saya kalau sekali-kali melihat kehidupan Paulus, ya, Petrus, para rasul, siapa aku ini ya Tuhan, begitu. Tapi kalau membandingkan dengan orang-orang yang lain jadi sombong kita ini, apalagi yang lebih rendah. Jadi orang seperti ini salah membuat perbandingan. Dan yang lebih parah lagi, saudara, orang ini tidak membandingkan dirinya dengan Kristus, pribadi Allah yang hidup, yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan itu. Atau dia tidak membandingkan dirinya dengan Allah. Saudara, kalau kita membandingkan diri dengan orang yang lebih buruk, jelas kita lebih baik. Tapi ketika kita membandingkan diri dengan Allah, kita berkaca pada firman Allah, maka kita tahu betapa lemahnya kita. Amin. Betapa jeleknya kita, betapa jahatnya kita. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak kita bercermin pada Allah, semakin kita menyadari kejahatan kita, keberdosaan kita, keburukan kita.
Semakin kita bertumbuh sebagai orang Kristen tulen, semakin kita menyadari sesungguhnya kita orang yang lemah tak berdaya. Kita berdosa, tanpa anugerah kita binasa. Jangan percaya pada diri sendiri. Jangan menganggap orang lain rendah dan jangan membanding-bandingkan diri dengan manusia lain. Tapi bercerminlah pada firman Allah. Amin. Saudara, kalau kita memandang Kristus, aduh, kita ini enggak baik ya. Kita ini pelit. Kita ini mau menang sendiri. Kita ini enggak mau berkorban, egois. Karena Yesus pribadi yang sempurna. Dan yang berikutnya, saudara, apa yang salah dengan mencari keselamatan dengan usaha sendiri? Orang yang berusaha untuk selamat dengan perbuatan baiknya sendiri, mereka itu hanya melihat hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi mereka tidak melihat keadaan hati mereka di hadapan Allahnya. Ya. Dia memikirkan semua perbuatan baiknya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari semua penghasilanku. Tetapi dia tidak melihat ke dalam hatinya bahwa sesungguhnya dia tergolong orang congkak. Tergolong orang sombong. Saya merasa kok kalau ada orang lain yang memandang saya lebih rendah dari dirinya. Kalau saya khotbah, dia pasti keluar, menghilang. Nggak mau dengar, nggak mau lihat saya. Saya semua kita sama di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa seperti ini sekarang, semua karena kasih karunia Tuhan. Yang dilihat hanya yang lahiriah, tapi nggak lihat batiniahnya. Aku nggak berzina Tuhan, aku nggak mencuri, aku nggak menipu, ya toh? Tapi dia lupa, sombong. Ingat, orang congkak musuhnya tuh Tuhan. Nah, saudara, kita harusnya melihat ke dalam manusia batiniah, melihat ke hati, saudara. Saat ini mungkin saya kelihatan senyum pada saudara. Tak buka dulu ya. Oh, jangan. Lihat orang ramah, Om, selamat pagi. Tapi hatinya kurang ngajar lo ya. Awas nanti kamu ya. Aduh, cantiknya kamu pagi ini. Padahal welek kayak ngono, alise mencong kiri, mencong kanan. Bisa nggak seperti itu? Saya bisa aja berdandan dengan kebaikan secara fisik, tapi saya tidak bisa menipu hati saya sendiri. Saya bisa aja kelihatan tiap hari, wah kalau saya jalan sama istri saya bergandengan tangan, kemana-mana saya ajak, tapi nggak tahu dengan di pikiran saya cabul tidak. Banyak keluarga yang tampaknya harmonis, tapi suaminya suka menonton barang-barang yang nggak beres itu. Kebaktiannya rajin ke gereja, haleluyanya keras, tapi tontonannya saudara nggak beres. Kita bisa saja ya menipu, secara lahiriah kita tampaknya baik, tetapi di dalam batin kita penuh dengan kejahatan. Ini orang-orang yang mengandalkan usahanya sendiri, kebaikannya sendiri untuk selamat. Dia melihat hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi tidak melihat ke dalam hatinya. Saudara, kalau kita jujur memeriksa hati kita jujur memeriksa pikiran kita, pasti kita akan sadar bahwa kita sama buruknya dengan orang lain. Sehingga ada istilah perampok berdasi lah, begitu ya. Ya, penipu perlente, penjahat yang hidupnya high class dan lain sebagainya. Saudara, pertama-tama bersihkan hati kita. Dan itu tidak mungkin kalau bukan Allah yang melakukannya. Amin. Makanya kita nggak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Kita pasti akan gagal. Sebab orang yang mencari selamat dengan usahanya sendiri, orang ini lebih mempercayai dirinya sendiri. Tidak percaya kepada Allah. Suka memandang rendah orang lain. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bukan dengan Tuhan.
Dan orang-orang yang seperti itu tidak mengalami pertobatan secara mendasar sampai ke dalam hati, tetapi hanya secara lahiriah saja. Secara lahiriah saja. Itu sebabnya orang ini tidak diselamatkan. Orang ini pulang dengan tidak dibenarkan, tetapi pulang direndahkan karena dia tidak menerima pembenaran dari Allah. Nah, hal yang kedua, jalan yang benar untuk kita mendapatkan keselamatan adalah dengan cara apa? Dengan cara menyambut anugerah Allah yang besar itu. Karya Kristus di atas kayu salib. Kita datang dengan mengakui keberdosaan kita. Dan kita hanya meminta belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita menyombongkan diri, kita akan direndahkan. Tetapi kalau kita merendahkan diri seperti seorang pemungut cukai ini, mengakui keberdosaan dan memohon belas kasihan Tuhan, maka orang ini pulang dan dibenarkan oleh Tuhan. Perhatikan saudara, bahwa jalan keselamatan itu adalah datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak layak. Tidak seperti orang Farisi ini menganggap dirinya layak, berdiri dalam bait suci dan mengatakan, aku bersyukur karena aku tidak sama dengan orang-orang lain. Aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Aku layak masuk surga. Nah, begitu kan? Tapi tidak dengan pemungut cukai ini. Dia tidak berani masuk ke dalam bait suci. Dia berdiri jauh-jauh dan dia memukul dadanya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tunduk. Tidak ada kata lain yang dia katakan selain, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, lihat. Dia tidak memohon keselamatan atau pengampunan atas pertobatannya atau penyesalannya atau atas janjinya untuk membuat resolusi dalam hidupnya. Tidak, saudara. Dia cuma berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dia tidak berkata, Tuhan, kasihanilah aku sebab aku sudah menyesal, sebab aku sudah bertobat, sebab aku sudah merencanakan sesuatu yang baik. Aku tidak akan mengulangi perbuatan jahatku yang dulu. Enggak. Dia cuma datang, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku yang tidak layak, yang tidak pantas untuk menerima anugerah-Mu yang besar, keselamatanmu yang besar itu. Jadi jangan datang, Tuhan, karena aku sudah berubah, maka selamatkanlah aku. Tidak. Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya mengandalkan kebaikannya sendiri. Kemudian lihat, tidak hanya itu, dia memohon belas kasihan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku. Saudara, dia datang sendiri, dia tidak melalui para imam, dia datang secara pribadi, dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan manusia yang lain. Tetapi dia datang secara pribadi dan menyadari keberdosaannya sendiri. Keselamatan itu sifatnya pribadi. Kita enggak masuk ke surga karena saya keturunan pendeta, karena saya tinggal di lingkungan pelayan-pelayan Tuhan. Tidak. Keselamatan itu sifatnya pribadi ketika kita menyadari keberdosaan kita dan menyambut anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jangan berasumsi bahwa karena kita menyesal, kita bertobat, lalu itu yang membuat Allah berkewajiban menyelamatkan kita. Sebelum kita menyesal, sebelum kita bertobat, Tuhan sudah mati bagi kita. Yang perlu kita sadari adalah, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, menarik sekali pada waktu dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Saudara, ternyata kasihan ya. Kata kasihan itu dalam bahasa aslinya itu hilaskomai. Hilaskomai itu artinya ini, saudara, to make atonement for. Jadi untuk membuat pendamaian untuk sesuatu. Jadi ketika saya berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Artinya, Tuhan, berdamailah dengan aku.
lakukan pendamaian dengan aku. Ya, to make atonement for. Dikatakan with a focus on the means for accomplishing forgiveness. Jadi fokusnya adalah melakukan sesuatu untuk menghasilkan pengampunan, resulting in reconciliation, menghasilkan pendamaian. Juga diartikan to have mercy on. Jadi untuk berbelas kasihan atas sesuatu. Make atonement, melakukan karya pendamaian. Jadi ketika dia berkata, ya Allah kasihanilah aku, artinya minta pengampunan, minta berdamai dengan Allah, minta Allah melakukan sesuatu yang menghasilkan perdamaian dengan Tuhan. Nah, saya yakin sekalipun ini adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Yahudi tentang pengorbanan, saya pikir dia tidak pernah menyadari atau tidak pernah tahu bahwa akan ada datang Mesias yang akan mati untuk dosa-dosanya. Tetapi jelas terlihat bahwa keselamatan itu tidak dapat dipisahkan dari pengorbanan, dari membuat pendamaian. Amin, Bapak Ibu. Ini menunjuk kepada karya Kristus di atas kayu salib. Hilas komai, itu tidak belas kasihan yang hanya begitu saja diberikan, tetapi belas kasihan sebagai pendamaian atas karya pendamaian yang dikerjakan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan tidak akan adil kalau dia tidak menghukum dosa. Itu sebabnya saudara, untuk mengampuni kita manusia, dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menerima penghukuman dosa yang selayaknya untuk kita. Amin. Sehingga dengan melakukan itu dia benar dalam menyelamatkan kita. Dia benar dalam membebaskan kita. Jadi ya Allah kasihanilah aku, artinya dia memandang kepada pengorbanan Allah untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Jadi kasihanilah aku ini adalah menerima sepenuhnya anugerah Allah atas keselamatan kita yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Sama sekali tidak ada bagian pekerjaan kita dalam semuanya itu. Amin. Jalan yang benar adalah rendah hatilah saudara, akui diri kita orang berdosa, mintalah belas kasihan Allah, mintalah pendamaian Allah berlaku atas hidup kita, bukan karena kita telah menyesal atau karena kita telah bertobat dan lain sebagainya, tetapi karena kebaikan Allah yang besar atas orang berdosa. Amin. Sehingga kita tidak meninggikan diri sama sekali, tetapi merendahkan diri yang akhirnya kita akan ditinggikan. Dan kabar baiknya apa Bapak Ibu? Ketika orang berbentuk meminta pendamaian, meminta pembenaran, meminta keselamatan dengan murah hati, Allah itu langsung membenarkan orang itu. Amin. Garis bawahi kata langsung Bapak Ibu ya. Enggak nunggu lama. Enggak nunggu proses, langsung diberikan oleh Allah. Lihat kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini, lihat, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Tidak menunggu proses 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi dia masuk sebagai orang berdosa yang mengakui keberdosaannya, yang meminta belas kasihan Allah, dan dia keluar dari bait suci, dia pulang sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ini kabar baiknya. Keselamatan itu diberikan langsung kepada orang yang datang kepada Allah untuk menerima belas kasihan Tuhan itu. Berarti kan sudah kata-kata orang yang dibenarkan Allah. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Artinya apa? Sebagai hakim Allah memutuskan orang itu telah dibenarkan. Dia ketok palu. Dek. Kamu benar. Dan tidak hanya itu saudara. Tuhan menyatakan atau melihat kebenaran Kristus sebagai kebenarannya. Kebenaran Kristus diterapkan dalam orang berdosa ini. Allah memperhitungkan kebenaran Kristus dalam kebenaran orang berdosa yang menerima
keselamatan dari Tuhan ini. Bapak Ibu, mengapa ini bisa terjadi? Sebab keselamatan tidak berdasar pada perbuatan baik kita. Keselamatan telah selesai di atas kayu salib ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Amin. Dia berkata, sudah selesai. Demikianlah kalau kita datang kepada Tuhan karena keberdosaan kita dan karena kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, maka sesungguhnya saat kita datang, saat kita meminta, saat itu juga kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi dengan seorang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan, ingatlah aku saat engkau ada dalam kemuliaan-Mu. Lalu apa kata Tuhan? Hari ini juga, lihat itu, hari ini juga langsung dibenarkan dia. Karena dia menyadari keberdosaannya, menyadari kemuliaan Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Saudara, kata-kata dibenarkan, hilas komai itu adalah kata yang bersifat perfect passive participle. Pasif itu artinya itu dikerjakan oleh Allah, ya. Pembenaran itu, belas kasihan itu, pendamaian itu dikerjakan oleh Allah dan itu sifatnya perfect, telah selesai. Sesuatu yang perfect itu, saudara, berlaku sejak itu dan untuk selama-lamanya. Mari, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara, kita harus pasti dengan keselamatan kita. Amin. Amin. Kita harus benar-benar dapat tahu bahwa kita ada di jalan yang benar. Karena hampir gak kelihatan perbedaan antara orang-orang yang selamat dengan mengandalkan Tuhan saja, dengan orang-orang yang menambahkan perbuatan baik pada keselamatannya. Kita harus jelas, kita tidak datang mempersembahkan perbuatan baik kita untuk diterima oleh Allah. Kita datang sebagai orang berdosa yang memohon belas kasihan Tuhan. Jangan kita congkak, jangan kita sombong. Jangan percaya pada diri sendiri. Jangan merendahkan orang lain. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, menyadari keberdosaan kita, dan menerima hidup yang kekal itu. Amin. Sama-sama kita berdiri.